Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Buya Yahya, bagaimana Buya simbol keislaman khususnya di kaum laki-laki itu sunahkah diperlihatkan contohnya dalam berpakaian gitu. Terus masalah rambut, bolehkah laki-laki potongan rambutnya bermodel-model kayak zaman sekarang ini kan banyak model-model potongan rambut. Itu aja Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, simbol keislaman yang harus ditampakkan khususnya bagi kaum laki-laki. Ketahuilah bahwa kalau kita menggunakan baju adat bukan dilarang. Baju adat tidak dilarang asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Adat murni. Bajunya orang Jawa. Nabi tidak pernah pakai batik. Tapi tidak bertentangan. Tapi harus ada sisi lain yang menjalankan syariat Nabi adalah apa? Menutup aurat. Ada baju yang disenangi Nabi, misalnya Nabi sedang baju yang putih. Tapi Nabi pernah pakai baju hijau. Bahkan dalam riwayat pernah pakai baju merah Nabi SAW. Cobaan kebanyakan baju Nabi adalah putih. Tapi yang sudah pakai baju putih tidak boleh sombong. Lirik, ini baju Ustadz kok batik. Tidak boleh begitu. Batik tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Yang menjadi bertentangan kalau sudah gambarnya di situ ada gambar-gambar yang dibesarkan oleh agama lain misalnya. Tidak tahu ada gambar patung ini, gambar itu. Nggak boleh itu jadinya karena itunya. Adapun harus nggak pakai jubah? Oh tidak. Kalau orang pakai jubah niatnya benar. Karena di Nabi beramat pakai baju seperti itu misalnya. Pakai imamah Nabi SAW. Baik. Kemudian yang menjadi tidak boleh baju bagi seorang laki-laki termasuk dandanan rambut tadi. Rambut boleh. Termasuk memanjangkan rambut sendiri bagaimana kan? Kalau urusan potongan rambut, maka selagi itu tidak menjadi ciri khasnya potongan wanita, satu. Dan yang kedua adalah ciri khasnya potongannya orang fasik dan orang kafir. Jadi memotong biasa wajar, sudahlah. Menurut kebiasaan di kampungmu, negerimu kayak apa? Asalkan itu bukan menjadi kebiasaan orang kafir, orang fasik, atau modelnya perempuan. Masa gagah begitu pakai model perempuan? Ya nggak pantas. La'allahu al-mutasyabihina minar rijali bin nisa, laki-laki dikutuk kalau menyerupai perempuan dalam potongan rambutnya termasuk dandan bajunya. Yang langsung orang menciri, rambutnya kayak perempuan, haram saat itu. Baik. Termasuk memanjangkan rambut bukan sesuatu yang dilarang memanjangkan rambut, tapi memanjangkan rambut model laki-laki. Nabi adalah sampai suatu ketika Nabi itu rambutnya yadribu ala katifih. Rambutnya Nabi pernah memanjang sampai di sini. Ada pernah memanjang sampai seperti ini. Tapi bentuknya adalah kita pernah menggambarkan ternyata ada memang rambutnya sebagian kita kebayang kalau rambut Nabi adalah bukan seperti rambut misalnya bukan dibuat-buat seperti rambut gaya perempuan, tidak. Jadi wajar menjulur ke bawah selesai. Dan tetap bentuk kelaki-lakiannya ada. Dan asalkan tidak menjadi syiarnya orang fasik saat itu. Kalau misalnya di satu kampung seorang fasik semuanya pakai rambut panjang, sudahlah ambil sunnah Nabi yang lainnya. Sholat yang banyak aja, gak usah panjangin rambut misalnya. Jadi sunnah Nabi itu asalkan di situ tidak menjadi syiarnya orang fasik, sehingga kalau kita ngikuti sunnah itu kita akan digolongkan bersama mereka. Maka hendaknya dihindari sunnah ini untuk kita menjalankan sunnah yang lain daripada kita dibilang sama dengan mereka, sehingga apa? Orang akan prasangka buruk dengan kita. Semanjangan rambut adalah potongan rambut, asalkan bukan model gaya perempuan. Kalau perempuan ada dipotong ini, ada ini macam-macam ya. Kalau laki-laki memanjangkan rambutnya sudah dipanjangkan saja wajar. Tetap bentuk kelaki-lakiannya ada. Baju pun begitu bagi kaum laki-laki. Hendaknya adalah baju syar'inya dulu untuk mendapatkan kemuliaan lain. Baju syar'inya adalah tidak menyerupai bajunya orang kafir. Artinya kalau kita pakai itu langsung kita dicap seperti mereka. Satu. Yang kedua adalah menyerupai perempuan. Dan jangan berlebihan. Mohon maaf ya. Biarpun itu misalnya dulu orang kafir pakai, tapi itu menjadi adat bukan ciri keagamaan. Pakai celana.
Kau lagi-lagi ada sebagian orang betul-betul marah orang pakai celana. Itu tradisi orang Belanda, orang kafir dan sebagainya. Oh bukan, di Belanda itu tradisi. Tradisinya orang awam, tidak ada hubungannya dengan agama. Selagi tidak ada hubungannya dengan agama, boleh kita melakukan yang sama. Sehingga orang pakai celana, ini pakai celana semuanya. Tidak usah kita sombong dengan jubah kita ngomong, pakai celana ini kerjaannya orang Hindu, orang Belanda itu haram tuh. Oh, apa itu? Kecuali bagi wanita hendaknya berhati-hati, jangan sampai kita mengenakan baju yang menjadi ciri khasnya kaum laki-laki. Ini bicara celana tentang kaum laki-laki. Kaum laki-laki pakai celana, pakai baju ini bukan ciri khas. Bukan di saat beribadah mereka harus pakai ini, enggak ada itu. Sehingga kalau kita ke negeri kafir sana, orang awam bahkan mungkin yang agama macam-macam juga pakai seperti itu. Ini adalah lokal yang tidak bertentangan. Jadi kita boleh pakai baju apapun asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Tapi ada baju, topi khas yang tidak pernah dipakai kecuali orang Yahudi. Apa itu? Topi kecil, kemudian simbol-simbol kalau kita pakai langsung haram. Nah, karena apa? Itu bajunya orang Yahudi. Baik, itu seperti itu bajunya. Pakai celana yang asalkan bukan ini yang jadi masalah anak kita pakai celana begitu hanya gara ngetren ikut gaya-gayanya orang yang suka joget di situ atau suka goyang pinggul di sana, musibah ini. Jadi yang penting baju itu adalah tidak menyerupai orang fasik, tidak menjadi ciri khasnya orang fasik dan tidak menjadi ciri khasnya orang kafir, ciri khasnya orang kafir. Yang memang menjadi ciri khas. Jadi kalau pakai itu langsung dicap kita. Yang kedua adalah tidak menyerupai wanita. Itu saja. Boleh macam-macam baju. Tidak kita batasi. Pakai jas boleh enggak? Oh, jas itu budayanya orang kafir. Gimana budaya orang kafir? Orang kalau di Uni Soviet sana kalau sudah kedinginan luar biasa. Kalau pakai jaket mati itu kalau pakai jas. Ada sebagian itu. Kita tidak boleh masuk bab kesombongan. Tentang sudah pakai jubah. Orang pakai celana ini. Enggak apa-apa pakai celana. Coba kalau orang pakai sarung sendiri pun lihat model sarung yang pakai Nabi apakah seperti sarung yang kita pakai? Hah? Sarung itu kan model gaya khas Jawa ini, model ini. Izar yang dipakai Nabi bukan sarung seperti ini. Ini izar ini, sarung ya sarung ya ini. Ini adalah gaya Jawa kan? Badik gaya Jawa. Ya nggak apa-apa pakai badik dan sebagainya, bukan dilarang. Jangan berlebih-lebihan lah, ya. Ada yang sebagian orang kalau memang Anda tidak mau pakai celana, ya sudahlah Anda jangan pakai celana sebagai seorang pria. Tapi jangan mencaci yang pakai celana lalu dia mengikuti orang Belanda, orang kafir, enggak seperti itu. Sebab mereka kalau kita ke negeri Belanda sana orang pakai celana tidak ada hubungannya dengan agama sama sekali. Bukan kegiatan agama harus kalau mau pergi ke gereja harus pakai celana, enggak ada begitu. Jadi itu adalah kebiasaan masyarakat, tidak boleh dihubungkan dengan agama. Makanya jangan mudah mencaci. Tapi kalau sudah menjadi ciri khas baju, apa ada gambarnya, ada simbol apa itu, ya itu adalah menjadi ciri khas. Jadi kalau ada orang pakai baju di situ ada tandanya, mohon maaf, misalnya ada salib di bajunya. Biasanya yang pakai adalah siapa? Orang Nasrani. Pakai haram karena itu, bukan karena bajunya. Haram karena mengangkat simbolnya. Termasuk biarpun pakai baju koko, tatanya dipasang salib. Karena salibnya bukan baju kokonya. Wallahu a'lam bishawab.